Sebenarnya sih ini bisa dibilang misteri bang ya. Kejadian gua pas waktu gua nginjak pos 3 di Gunung Merbabu ini, itu tiba-tiba aja kabut turun tuh, das. Itu di depan gua ngeliat jalur 3 bercabang. Gue lagi jalan, tiba-tiba gue ngeliat ke atas itu ada sosok pendaki gede banget bang. Dia gedenya bukan layaknya manusia, gede banget, pakai keril biasa. Itu diselimutin kabut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, mendengarkan dan menonton Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih dengan tema yang sama, pastinya di dunia pendakian nih, terutama di horornya. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini jauh banget nih dari kota Depok. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam nih Bang Wildan. Malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kesibukannya lagi apa nih? Sibukan ya kerja bang. Masih kerja ya? Masih. Nah, di segmen kali ini Bang Wildan pengen menceritakan pengalaman di gunung mana nih? Gunung Merbabu bang. Pada tahun 2018. 2018 Iya, nih? betul. Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Abang Wildan ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, itu gimana sih bisa kejadian kayak gitu? Coba deh diceritain dari awal hingga akhir sampai kejadian kayak gitu nih. Silakan Bang. Jadi gua awalnya lagi kayak ngumpul aja nih biasa nih bang sama temen-temen ya kan. Anak muda biasa lagi ngopi. Dan kebetulan waktu itu juga udah lama banget nih gua nggak naik gunung lah ya kan. Gua buka obrolan di situ, naik gunung yuk, gua bilang. Kemana? Temen gua ada yang bilang Jawa Tengah enak kayaknya nih. Ya udah yuk gas, Merbabu kali ya. Kira gua nentuin tanggal bareng-bareng nih, sepakat tanggal sekian. Waktu itu gua bulan Agustus 2018 inget gua bang. Setelah itu tanggal udah sepakat nih tanggal sekian, gua lupa tanggal berapa itu. Akhirnya gua besok-besoknya nih mutusin buat obrolin lah, biasa ngobrolin lagi kita buat apa nih. Dan yang fix di sini 5 orang bang yang berangkat. Di sini ada gua, Joko, Alan, Dablang, sama si Bagol. Nah si Alan ini kebetulan dia saudara gua lah, tinggalnya di Kalibata. Singkat cerita, H-1 sebelum gue berangkat bang ya, kebetulan itu juga gue packing alat di rumah gue bang Mange. Packing alat di rumah gue segala macem, akhirnya anak-anak ngumpul juga. Nah di malam sebelum gue berangkat nih bang, siangnya gue lagi packing alat biasa, keril di rumah itu sendiri, temen-temen gue udah pada pulang. Begitu gue lagi packing, kebetulan lemari gue deket sama lemari gue punya Babe. Gue lagi packing biasa, gue lihat ke arah lemari Babe nih. Itu gue ngeliat ada sorban warna hijau. Itu hati gue rasanya gue pengen bawa aja tuh sorban. Emang gue kebetulan ya, gue kalau naik gunung pengen bawa sorban aja gitu. Waktu itu sebelum ke gunung itu juga gue sempet bawa, tapi sorban gue pribadi. Nah malam itu pikiran gue ngelihat sorban di lemari Babe bang nih, warnanya hijau. Tapi di situ gue belum berani buat bilang. Nah, singkat cerita besok nih, setelah gue udah packing rapi semuanya, besok pagi gue bangun nih. Pas gue bangun, gue tanya Babe gue, Beh, sorban nih dan bawa ya, naik gunung biasa kali buat perlu buat alas sholat. Gue bawa tuh sorban.
Ya udah, iya, lu mau kemana? Naik gunung Merbabu, siapa aja, sama Alan juga ikut. Oke, gue berangkat nih, gue izin segala macem. Temen-temen gue juga yang lain udah ngumpul, kecuali si Alan ini bang. Si Alan kan tinggal di Kalibata, jadi gue ketemuan nanti. Gue berangkat waktu itu sekitar jam 12 siang. Gue berangkat, udah izin segala macem sama orang tua. Berangkat dah nih dari Depok. Gue waktu itu naik GrabCar, karena waktu itu kita nih pada mikirnya kalau ngeteng ongkosnya sama bang. Makanya mutusin buat GrabCar aja udah, muat-muatin. Berempat tuh GrabCar masuk semuanya. Berangkat dah kita menuju Pasar Senen. Waktu itu gua naik kereta bang Mange. Kita berangkat sekitar jam 1:30 itu sampai di stasiun Pasar Senen. Di perjalanan juga gua udah kontekan tuh sama Alan, kita bakal ketemu di stasiun. Kita sampai ini di stasiun karena memang itu kereta itu berangkatnya jam 5 bang Mange. 5 sore. Di situ banyak pendaki lain, banyak. Kita ngopi dulu lah di stasiun, ya kan, serasa udah cukup semuanya nih, baru berangkat nih jam 5. Alhamdulillah di perjalanan ya lancar aja bang. Itu waktu itu gue sampai di stasiun Selo Jebres bang ya, itu sekitar jam 3 pagi itu bang. Alhamdulillah sampai selamat daya lancar perjalanan gue. Pas gue sampai di sana ini ya kayak istirahat dulu gitu biasa ya kan, selonjoran, ngopi lagi, ngopi dulu ya kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak nih marahin gue bang. Nah bapak-bapak ini supir mobil dia nawarin mobilnya. Mau kemana mas? Mau ke Merbabu pak. Ayo boleh naik mobil saya. Iya. Nah pas di mobil nih bang, gue kayak agak kepikiran gitu bang. Soalnya nih sebelum gue berangkat tadi kan gue udah bilang gue sebelum berangkat tuh gue mau sorban itu bang. Iya. Nah malam itu gue tidur bang. Ini udah mau mendekati ke base camp ya, base camp Merbabu. Di sini gue kepikiran lagi, gue flashback nih. Sebelum gue berangkat waktu itu, pas gue ngeliat sorban, gue mutusin buat tidur kan. Gue tidur. Itu gue di dalam tidur gue bang ya, sempet ada mimpi. Itu gue ngeliat itu suasananya gelap bang, kayak di hutan nih tapi gelap gitu. Gue juga nggak tahu itu di mana. Gue lagi mimpi itu. Nah pas gue tegesin, kok di mimpi gue ada orang gitu. Ini orang gede banget bang, pakaiannya like pendaki. Nih dia posisinya lagi kayak gini dalam mimpi gue nih bang. Itu gue nggak pikirin lah ya. Gue juga belum berani gue bilang ke babe, ke siapapun gue nggak bilang. Itu gue pikiran gue cuman bunga tidur nih. Itu gue di perjalanan tuh di sopir itu tuh gue kepikiran mimpi itu bang, karena gue mikirnya udah dikit lagi base camp nih, kenapa bisa kepikiran dia nih. Kira gue berangkat terus tuh menuju base camp. Waktu itu kita di base campnya Pak Parman. Dakinya ini via Selo lah, ya via Selo itu bang waktu itu. Sampai nih kita di base campnya Pak Parman jam 4:30 pagi. Pas sampai di situ ngobrol-ngobrol lah sama pendaki lain. Ada pendaki lain juga waktu itu dari Jawa Timur. Itu kebetulan anak-anak akrab lah. Kita ngopi bareng ya kan. Dan di situ juga gue sama teman-teman gue nggak bisa tidur gitu bang ya. Karena ya kayak nikmatin aja dulu nih. Suasana di sana kan beda, ngopi juga beda ya kan bang. Ngopi dulu bareng-bareng sekaligus ngobrol-ngobrol sama pendaki lain gitu kan. Nah baru nih kita ngelakuin pendakian jam 8 pagi bang. Itu bareng tuh bang sama yang rombongan orang Jawa Timur itu. Gue bareng dari bawah, sempet foto juga. Gue udah doa segala macem, gue berangkat nih. Nah sorban yang gue bawa itu, yang hijau, gue iket nih bang di keril. Gue bawa, gue iket di keril. Berangkat dan ini udah doa segala macem, sempet foto juga itu. Gue berangkat jam 8 pagi itu, seingat gue berangkat dari base camp tuh udah selesai ngurus simaksi, berangkat. Alhamdulillah cuaca waktu itu cerah bang. Waktu itu cerah cuaca, alhamdulillah.
matahari juga ya kelihatan lah gitu, nggak ada tanda-tanda yang mau ada badai itu atau apalah. Gue berangkat nih, alhamdulillah sampai pos 1 gue jalan lancar. Gue jalan lagi sampai pos 2 itu sekitar jam 10 pagi bang. Itu gue mutusin buat ngopi dulu. Gue kan bareng tuh ya mau rombongan orang Merbabu itu bang, dari Jawa Timur. Itu dia berempat, laki 3, perempuan 1. Gue berangkat tuh bareng sama dia dari bawah. Nah di pos 2 ini setelah gue ngopi, gue lupa tuh bang, entah dia duluan atau di belakang. Tapi kalau seingat gue kayaknya dia duluan nih bang. Pokoknya di pos 2 ini gue udah, ya rombongan gue doang lah. Gue lagi ngopi tuh, ya kan. Selesai gue ngopi segala macem, gue berangkat lagi nih, ngelanjutin perjalanan nih bareng-bareng. Pas gue berangkat, jalan, alhamdulillah lancar aja nih, gue jalan. Nah jam 12 siang itu seinget gue sampai di pos 3 Gunung Merbabu. Pas gue sampai di pos 3, gue mutusin buat, ya emang gue kan mendaki dari awal naik ini pagi gitu bang ya, nggak mau terlalu buru-buru lah, yang penting santai aja. Gue sampai di pos 3, kopi dulu di situ bentaran. Nah kebetulan di situ nggak ada pendaki lain bang. Gue cuman berlima di situ. Pas gue lagi ngopi nih, selang beberapa menit tuh gue ngopi, tiba-tiba das, kabut turun tuh bang. Das, yang awalnya tadi di bawah gue jalan cuaca cerah, gue nggak tahu tuh tiba-tiba kabut dus, bener-bener tebel itu bang kabut turun dus. Waduh kabut nih. Wah ngobrol dulu dah sama anak-anak, gimana nih mau lanjut gak? Ya udah ya lanjut lah, baru sore ntar, bismillah aja lanjut. Akhirnya kita packing lagi tuh, kopi, nesting segala macem, lanjut nih perjalanan. Itu kabut bener-bener tebel bang, ya jarak pandang sekitar 2 meter itu bang. Gue berangkat tuh, gue jalan, bismillah ya udah jalan. Pas gue lagi jalan nih berlima, di depan gue ngeliat ada jalur tuh 3 bercabang bang, 3. Nah, jalur itu kan 3 ya. Di tengah jalur itu di depan nih ada burung jalak. Itu waktu itu kebetulan gue di depan bareng si Joko itu, si Bagol, Dablang, Alan di belakang. Burung jalak. Tapi tuh posisi burung jalak itu dia nggak diem aja bang, kayak matuk-matuk paru gitu. Dia nggak diem, dia jalan nih ke tengah. Gue akhirnya ngobrol dulu bentaran gitu kan sama anak-anak, gimana? Lanjut, udah ya lanjut. Tengah aja coba, ayo tengah, bismillah tengah. Gue jalan dan nih ke tengah berlima. Itu bener-bener nggak ada pendaki lain bang, gue doang berlima. Gue jalan ya kan, gue lagi jalan itu emang kebetulan kan trek Merbabu via Selo bang ya, seingat gue lumayan terjal lah bang ya. Ini gue jalan, pas banget gue ngeliat tuh ke arah depan jalan tuh ya, itu burung jalak masih jalan itu bang. Kebetulan tuh samping gue si Joko, nama si Joko. Nah anak-anak yang lain juga nggak mau terlalu jauh lah karena kabut juga kan. Gue jalan di depan tuh burung jalak, gue lihat ada sosok pendaki bang. Seingat gue sih pendaki gede banget bang, gede banget tuh. Gue lihat kok ini apaan ya. Pas gue lagi ngelangkah tuh, gue lihat ke depan, apaan ya, kok gede banget, pakai keril bang. Cuman gue nggak bisa ngelihat dah itu sosok mukanya itu kayak gimana, gue nggak bisa ngelihat. Pokoknya dia lagi jalan tuh, gede banget bang. Ya layaknya manusia mah nggak wajar. Itu pas banget gue ngelihat tuh sosok, gue sempet lihat-lihatan sama si Joko. Ternyata dia, pikiran gue kayaknya nih anak ngeliat juga nih, soalnya senyum-senyum sama gue bang. Di situ pas banget gue abis gue ngeliat itu sosok, gue langsung mikir nih ke belakang, kok ini sosok yang gue lihat bisa sama, kenapa mirip sama yang gue lihat sebelum gue berangkat itu bang, yang tadi gue bilang gue mimpi. Oke. Gue ngeliat kan sosok hitam gede tuh, itu gue ngeliat kok sama ya, siapa nih. Gue sempat mikir kayak gitu bang. Kira gue nggak pikirin, gue jalan itu masih gue ngeliat gede banget bang, bener-bener gede.
Gue jalan, kabut juga masih tetap turun, dan kebetulan waktu itu juga nggak ada rombongan lain lah. Itu gue jalan tuh, akhirnya lanjut terus ya. Alhamdulillah tiba-tiba tuh sosok, nggak tahu udah kemana, pikiran gue juga udah, ya gue mikirnya kenapa sama yang gue lihat nih, kok bisa muncul di sini. Gue jalan lagi, sekitar jam 2 siang itu gue sampai nih di Sabana 1 pos 4 bang, Gunung Merbabu. Pas gue sampai, Sabana 2 bang, Sabana 2. Ya. Gue sampai dan nih di Sabana 2 Gunung Merbabu. Gue sampai, gue liat ke depan nih, lah itu orang Jawa Timur udah pada di situ. Gue samperin dah nih bareng-bareng, bang udah sampai sini aja. Iya mas, kita buru-buru tadi biar bisa istirahat di sini, kata dia kayak begitu bang. Gue kaget karena sama anak-anak yang lain bareng, lah emang tadi di pos 3 nggak kena kabut bang? Iya, kabut. Enggak, kabut dari mana mas? Gue bingung di situ bang, kok bisa dia nggak kena kabut gitu, atau mungkin beda estimasi waktu atau gimana, gue nggak tahu juga di situ. Gue nggak pikirin tuh bareng-bareng. Oke bang, ya udah ngopi juga deh nih, ngopi dulu nih, gue bareng-bareng ngopi. Di situ gue masih kepikiran sama yang gue lihat itu bang. Gue lihat kok itu sosok kenapa masih kebayang-bayang di mimpi gue. Gue ngopi dulu segala macem, foto-foto. Nah baru deh nih gue ngelanjutin perjalanan. Gue ngelanjutin perjalanan menuju ke Sabana 1 ya. Akhirnya gue ngelanjutin perjalanan bareng nih bang sama yang rombongan orang Jawa Timur. Gue bareng, pas gue jalan nih bareng-bareng, si Joko nanya, lu ngeliat dulu tadi? Iya Cok. Apaan ya? Gede banget. Ya sama, gue juga ngeliat gede banget orang. Karena memang gue mikirnya sosok yang gue lihat ini ya nggak terlalu sakral lah bang ya. Makanya gue berani buat gue langsung gue cerita, gue tanya, gue penasaran soalnya. Tapi gue di situ gue belum ceritain kalau itu sosok, gue ngeliat duluan nih di mimpi. Gue jalan, alhamdulillah gue sampai di Sabana 1 ini sekitar jam 5:30 bang itu. Gue sampai nih, gue bareng tuh sama orang Jawa Timur itu. Gue bareng, akhirnya kita sampai di Sabana 1, diriin tenda, tapi jarak gue sama yang orang Jawa Timur ini lumayan jauh lah, karena banyak pendaki lain juga kan yang udah duluan. Nah, begitu gue udah sampai nih di Sabana 1, udah diriin tenda segala macem, gue makan, ngopi lagi di situ. Itu udah jam 7 malam itu bang. Di situ gue ya kayak ngopi dulu, ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Si Joko juga masih sempet nanyain apaan itu ya. Masih kepikiran lah dia juga bang. Sama, gue juga masih kepikiran itu kenapa bisa sama yang di mimpi gue gitu bang. Gue juga penasaran, tapi gue nggak mau mikir negatif lah. Di situ gue udah selesai semuanya tuh, ngopi segala macem, baru nih gue mutusin buat istirahat karena emang anak-anak yang lain juga belum pada tidur bang. Gue istirahat tuh sekitar jam 8 lewat, mau jam 9-an itu gue udah tidur bang. Gue tidur pokoknya malam itu, gue tidur dah. Alhamdulillah cuaca ya cerah. Nah tapi di sini ada pengakuan dari si Joko ini bang. Dia baru cerita nih sama gue nih bang nih. Gue juga kebetulan belum lama nih ketemu dia. Ternyata dia ngalamin ya lumayan banyak gangguan lah bang pas di malam itu. Iya. Dia cerita sama gue nih bang. Dia cerita bukan di bawah, bukan pada saat dia bangun. Dia cerita di rumah nih sama gue. Dia ngomong nih waktu gue udah tidur semuanya nih ya, itu sekitaran jam 11:30 tuh bang. 11:30 malam itu udah malam lah, udah sepi juga keadaan di situ. Itu dia tiba-tiba nih, dia emang tidurnya nggak nyenyak gitu bang. Di situ dia dengar tiba-tiba ada perempuan nih sama laki-laki di depan tenda gue nih bang nih. Permisi mas, minta air.
ada yang bilang gitu bang. Si Joko karena belum terlalu pulas gitu kan tidur, siapa nih ya? Orang minta air. Dia sempat nepok-nepok anak-anak bang. Bangun, ada yang minta air tuh. Cuman anak-anak gak ada yang bangun nih. Kebo lah ya. Iya. Pas banget si Joko karena kasihan atau gimana lah gitu ya kan. Dicari nih botol sama dia. Aduh botol mana ya? Pas diambil sama dia nih ada botol. Dituang ke gelas ya kan. Dibuka nih tenda nih sama dia, dibuka. Ini pengakuan Joko ya, cerita sama gue bang. Dibuka tenda seret. Pas mau ngasih tuh air, ternyata nggak ada siapa-siapa bang. Padahal dia ngedenger jelas suara laki perempuan minta air. Dan di situ juga dia ngeliat di dalam tenda nih ada bayangannya. Oke, berbentuk manusia ya? Iya. Itu pengakuan Joko bang ya. Nah, di situ dia langsung, waduh, udah parno dah. Udah panik di situ bang. Dia langsung ditutup lagi tenda sama dia, air dibuang tuh. Ditutup lagi tenda, dia tidur dong. Dia coba nih buat meremin matanya nih. Soalnya dibangun-bangunin gue nih pada nih, gue nggak ada yang bangun bang. Langsung tuh dia tidur, dia cobain buat meremin matanya nih, ngilangin rasa takutnya lah gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya kan? Di situ dia tetap nggak bisa tidur. Sekitar jam 1:30 nih bang ya, udah jam 1:30 pagi. Dia tetap nggak bisa tidur, dia lagi nutupin mukanya pakai apaan tuh kata dia waktu itu. Dia ngedengar lagi nih, ada bayangan nih. Dia dengar bayangan ini bilang, permisi, permisi, permisi 3 kali bang. Bayangan yang dilihat tapi cuman kaki doang, gede banget bang. Di samping tenda nih ya, dia ngeliat bayangan gede banget itu kaki. Tapi dia ngedenger dia, permisi, dak. Sambil kayak ngenuanin tenda gitu, kayak berasa ada anginnya, cuman nggak nyentuh, kayak ada angin, gitu. Permisi, dia bilang begitu. Dia udah bener-bener takut di situ bang. Udah dia nggak mau. Di situ dia juga bingung gitu. Ini mimpi atau nyata? Soalnya kenapa gua doang yang melek pada malam itu? Dia udah nggak pikirin dah tuh. Tiba-tiba hilang, dilihat tuh kaki gede banget bang. Pas banget dia mau tidur, dia mikir, apa itu yang tadi bilang permisi yang gue lihat di pos 3? Dan apa mungkin sosok itu yang ngilangin sosok yang perempuan sama laki-laki itu tiba-tiba datang tuh bang, minta air. Nah kenapa tiba-tiba dia ini datang? Yang gede, si Joko berpikiran seperti itu. Akhirnya ya dia udah panik lah di situ bang, udah parno. Di situ dia mutusin buat bener-bener tidur. Dia tidur tuh. Akhirnya singkat cerita nih, pagi nih bang. Waktu itu sekitar jam 5 pagi tuh, gue bangun semua tuh. Si Joko bangun. Di situ emang gue masih kepikiran ya. Gue kepikirannya masih ngeliat yang sosok yang tadi gue lihat nih di pos 3. Tapi gue nggak ngeh nih. Kalau si Joko di situ udah beda dah. Tapi dia belum berani buat ceritain apa yang dialamin pada malam itu. Gue juga biasa aja. Nah, akhirnya di situ yang pergi summit bang. Gua, Alan sama Dablang, si Bagol sama Joko di tenda. Sekitar jam 5:30 pagi gua summit. Gua jalan summit, Joko sama si Bagol di tenda. Waktu itu gua kebetulan bareng sama yang orang Jawa Timur. Dan gua berangkat nih ke summit. Alhamdulillah lancar di situ, cuaca juga bagus. Alhamdulillah. Gue jalan summit, akhirnya sekitar jam 8:30 lah. Seinget gue 8:30 pagi, gue sampai nih di puncak Merbabu. Sempet foto juga waktu itu sama orang Jawa Timur itu. Gue sampai di puncak, akhirnya foto-foto segala macem, bikin kopi lagi. Nah baru dah gue turun lagi nih bang ke tenda. Gue turun ke tenda sekitar jam 9:30 lah gue turun ya kan. Gue turun lagi ke tenda sampai jam 11:30 itu bang, seinget gue 11:30 gue sampai di tenda.
Pas banget gue sampai nih ya, gue sampai nih di tenda, si Joko lagi pada masak buat makan sama si Bagol. Dia lagi masak, udah selesai masak, gue kan ya kayak istirahat lah, gue selonjoran ya kan. Tiba-tiba gue dipanggil nih, itu selesai si Joko udah masak ya, gue dipanggil sama si Joko, Dul, sini dah. Ngapa? Itu sorban lu ngebawa? Dia berpikiran tuh, enggak, ngapain gue bawa keril, sorban gue ikat di keril, gue bawa tas kecil doang, gue samit. Gak apa-apa Jok, iya tadi pas gue lagi ngambil bahan logistik, iya bocah sorbannya lupa apa gimana ini, kata dia kayak gitu ya kan. Gue dipanggil dulu nih sama dia nih buat ngobrol berdua nih. Gini Dul, lu masih inget kan sosok yang lu lihat sama gue tadi di pos 3, orang gede banget? Iya, ngapa emang? Gue masih kepikiran, gue bilang kayak gitu. Pas gue lagi masak tadi ya sama si Bagol, gue lagi masak, itu gue bawaanin ya rasa-rasanya, kata dia nih bang, kata si Joko cerita sama gue pengen lihat ke kanan aja. Pas buat gue lihat ke kanan, kata si Joko, ada lagi dulu yang gue lihat di pos 3, tapi dia lagi duduk, gede banget. Di situ dia bilang kayak gitu bang. Gue bilang, udah Jok, biarin dah, kita mikir positif aja. Tapi di situ dia nggak cerita bang, yang dia alamin tadi malam tuh, dia nggak cerita. Dia ceritanya ini dibawa di rumah selang udah beberapa tahun lah dia baru cerita itu kan. Nah pas udah gue tahu tuh dia ngeliat lagi tuh yang orang gede banget tuh, gue nggak pikirin lah, gue mikir positif aja di situ. Gue lanjut nih, gue makan sama anak-anak bareng-bareng, gue makan segala macem, gue istirahat, akhirnya udah cukup semuanya nih, gue mutusin buat turun nih bang. Gue turun ya, kita packing alat lagi segala macam, semuanya udah beres nih. Sekitar jam 12 lewat itu, setengah satuan, gue baru nih gue turun nih. Gue turun itu waktu itu ya alhamdulillah lancar aja bang itu perjalanan. Gue turun, bismillah ya kan, gue turun jalan. Nah begitu gue sampai di pos 3 nih, di perjalanan mau sampai ke pos 3, di situ udah pikiran gue benar-benar keinget sama itu sosok lah. Kemarin nih orang di sini nih, siapa ya, apaan itu, kok gede banget ya. Pikiran gue apa cuma itu sosok nandain nih gue nih bahwasanya nih gue ada di sini nih, dia cuman nandain kok gue ada di sini gitu apa atau gimana, gue juga nggak tahu lah bang ya. Pokoknya itu pikiran gue masih kepikiran sosok itulah. Gue jalan lagi nih, akhirnya gue mutusin buat gue jalan lagi. Gue jalan, alhamdulillah gue lancar tuh perjalanan turun. Sekitar jam setengah 3 sore itu gue sampai di pos 2. Di pos 2, di sebelum pos 2 ini tuh kebetulan gue di belakang nih, yang di depan ini si Bagol. Pas si Bagol di depan dan ngeliat ada jalur nih 2 cabang. Pas dilihat lah, burung jalak lah gitu di depan. Anak-anak suruh berhenti tuh, burung jalak lagi tuh mana nih, tapi tuh burung jalak posisinya nggak jalan bang, kayak yang gue lihat pas waktu gue kemarin naik tuh. Dia kan jalan nih ke jalur tengah. Itu burung jalak itu dia cuma diem matuk-matukin paruhnya nih. Udah ambil kanan aja Gol, bilang gitu nih bareng-bareng ya kan. Udah ya jalan kanan ya, gimana ya, alhamdulillah ya itu jalan, alhamdulillah ya lancar ya, pohonan juga bener-bener jalur lah bang ya. Ternyata pas gue sampai lagi nih di jalur yang udah agak ke bawah, pas gue lihat bareng-bareng ke kiri itu emang yang jalur ke kiri itu ternyata ya lebat lah gitu. Kayak jalur lama atau gimana gue juga nggak tahu lah. Gue jalan lagi tuh akhirnya, gue jalan. Nah alhamdulillah gue sampai dan ini di base camp Pak Parman. Alhamdulillah gue nggak ada apa-apa. Gue sampai waktu itu jam 5 lewat itu Pak. Pas gue sampai di base camp ya kan, karena itu udah sore banget. Waktu itu juga tiket kereta gue jeda sehari nih bang, jadi besokan harinya nih gue baru jalan pulang. Jadi ada waktu buat spare buat istirahat deh. Betul bang. Nah gue mutusin buat istirahat lah tuh ya kan. Si Joko di sini ngobrol berdua nih sama gue. Dan waktu itu gue ngobrol berdua ini
gue sempet mikirin anak-anak yang lain, dia kayaknya nggak pada lihat apa yang gue lihat nih sama si Joko. Si Joko kan nih ngelihat sosok sama nih bang ya, kayak sama gue ya, yang gue lihat pokoknya sama percis lah sama yang gue lihat. Tapi di situ gue nggak cerita itu sosok gue lihat sebelum gue berangkat. Kalau mau tahu sudut pandang dari si Joko, ada bang di channel gue. Oke, apa yang channel nih? Sandiakala Sandiakala Official. ya. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi ya. si Itu Joko. menurut pengakuan si Joko nih. Iya, menurut pengakuan si Joko, ternyata dia ngalamin apaan aja nih. Dia ada bang. Cerita di tempat tuh. Iya. Oke. Nah di situ dia sedikit kilas lah. Dul, waktu lu summit lu nggak bawa sorban. Iya, kan lu lihat kayak gue. Emang apa? Nggak apa-apa. Dia cuma senyum-senyum di situ bang. Gue biarin lah. Gue gak mikir gimana ya kan. Akhirnya gue lanjut ngobrol, ngopi, singkat cerita nih pagi dah nih. Pas pagi, gue menghubungin lagi nih supir yang kemarin gue ketemu di stasiun. Itu gue sempat minta nomornya buat gue minta tolong jemput lagi di base campnya Pak Parman. Gue hubungin lagi supirnya, gue kontak, Pak kita mau pulang sekarang. Oke mas, siap. Dia sampai ini sekitar jam 8 pagi waktu itu, seingat gue. Sampai deh nih, gue berangkat akhirnya pulang. Dan emang waktu itu gue udah kayak rencanain gitu ya sama temen-temen gue yang lain tuh, buat nyempetin buat ziarah dulu bang. Oke. Mampir ke makam Habib Anis tuh ada di Solo. Gua itu. Iya betul bang. Akhirnya gua jalan diantar bapak itu. Nah bapak supir itu nganterin gua nih sama rombongan langsung di depan masjidnya. Udah pak, sampai sini aja kata gua. Ya mas, makasih ya mas. Ya makasih juga pak. Akhirnya bapak itu jalan balik. Pas gue lihat di dalam tuh di makam, namanya makam orang baik gitu bang ya, rame banget bang. Gue dengan keadaan yang habis naik gunung gitu kan, masih pakaian kayak begini gitu kayak kan. gembel ya. Iya, berlima. Gue ngobrol dulu nih bareng-bareng, gimana nih lu memaksain masuk, mana rame banget lagi. Temen gue bilang nih, yang si Alan ini saudara gue, udah kita doa di luar aja kali ya. Ya insya Allah sampai dah doanya. Oke, udah mutusin buat doa dah tuh bareng-bareng di luar. Gue doa di luar, baru udah nih, udah selesai semuanya. Gue jalan kaki tuh bang, gue ke stasiun. Habis dari ziarah itu, Lumayan itu. Lumayan bang. Iya. Gue jalan. Di perjalanan nih jam berapa itu ya? Jam 1 siangan lah kalau nggak salah itu. Itu gue ngeliat tuh bang, ada bapak-bapak udah tua banget. Bapak-bapak udah tua, rambutnya panjang nih, apa namanya, udah ubanan lah, ya kan, pakai kalung segala macam, pakaian Jawa, dia bawa tongkat. Dan tongkatnya itu seingat gue palanya itu kepala hewan. Gue emang bukan. Gimana? Ular bukan? Kurang tahu bang, lupa. Pokoknya kepala hewan. Gue ketemu itu di bapak-bapak di pinggir jalan. Gue emang orangnya gimana ya? Gue asik aja gitu kalau ketemu orang kayak begitu. Gue bawaannya gue mau ajak ngobrol aja. Gue bilang aja udah istirahat dulu yuk. Ada warung tuh, gue beli air. Gue beliin juga tuh bapak-bapak air. Waktu itu fotonya ada, masih ada sampai sekarang bang foto bapak itu. Gue ajak ngobrol, ternyata bapak ini cerita nih. Pertama dia nanya dulu sih emang, dari mana mas? Habis naik gunung pak, Kamar Babu. Oh, dia cerita tuh bang. Kalau dia ini suka keliling-keliling gunung. Hidupnya ini di gunung, katanya dia cuman duduk aja udah di gunung itu, dia duduk sambil nuncepin tuh tongkat yang sering dia bawa. Karena emang yang lain agak parno gitu ngelihat orang kayak gitu, orang-orang banyak lewat juga pada ngeliatin bang, gue lagi ngobrol. Anak-anak akhirnya kan kita punya grup ya, dan udah ayo buruan. Ya bentar, udah ayo buruan, kata dia begitu. Udah akhirnya gue pamit tuh masih bapak itu, semuanya anak-anak pamit, berangkat nih bang gue ke stasiun. Nah, alhamdulillah gue sampai di stasiun Selo Jaypres. Gue berangkat pulang ke stasiun Pasar Senen dan akhirnya sampai rumah dengan selamat bang, alhamdulillah. Pas sampai di rumah nih bang, gue
langsung dan nih ketemu babe. Gue penasaran nih. Gue ketemu babe, gue salim sama babe, sama nyokap juga gue salim. Nih Beh, sorban. Aman nih sorban. Dia langsung ngeliatin gue kayak nyengir senyum-senyum gitu bang. Gimana lu, lancar? Alhamdulillah lancar. Ya udah, alhamdulillah kalau lancar. Kalau ada yang jelek lu buang jauh-jauh. Yang baik lu ambil. Kata babe gue begitu bang. Ya udah, gue nggak pikirin dah tuh. Gue nggak cerita juga di situ. Pokoknya udah di situ gue masih kepikiran dah sama itu sosok yang itu. Yang tinggi besar ini. Iya, masih kepikiran. Masih kepikiran sampai sekarang. Masih. Gokil banget sih nih cerita pengalaman pendakian lo ketika di Gunung Merbabu nih. Betul. Tahun 2018. Betul. Nah, di sini kita langsung masuk ke cerita aja nih. Tepat di pos 3 ini yang tadinya cerah ya, dari awal pendakian Iya, sampai betul, Bang. pos 3 ini cerah. Seketika langsung kabut nih. Iya. Dan di situ pun langsung lo ngeliat salah satu sosok makhluk yang Iya. menurut lo tinggi besar. Nah, kalau gue boleh tahu nih, Will, sosok makhluk itu dia pendaki atau gimana gitu? Yang gue lihat ya sosoknya ya pakaiannya ala kadar pendaki bang. Oke, berarti bawa ransel keril gitu? Iya bang, gede banget kerilnya juga kelihatannya. Si Joko juga begitu, pengakuannya sama yang apa yang gue lihat. Nah, kalau boleh diekstrak kayak gini nih, kira-kira lu bisa ngeliat nggak berapa tinggi meternya makhluk itu? Kalau kita sama orang barat pasti tinggian orang barat bang. Iya. Nah, kalau pikiran gua nggak mungkin itu manusia bang, karena ngelebihin dari orang barat. Gedenya bukan main bang. Keril aja udah nutupin jalur. Oke, 10 meter mungkin lebih ya. Bisa jadi. Nah, hingga lu lanjutkan perjalanan lagi. Sempat lu ngeres di salah satu tempat camp ya. Iya. Di pos 4 tadi. Iya, pos 4 Sabana. 4 ya, di Sabana 2 ya? Iya, Sabana 1 juga? Sabana 2 bang. Sabana 2 ya. Dan di sini nih lu mulai ngerasain hal-hal ya, kejanggalan-kejanggalan. Iya, betul. Terutama buat si Joko nih. Iya. Dia cerita belum lama bang, ternyata baru keungkap. Berarti baru semuanya. ketemu sama si Joko nih ya? Iya. Oke. Nah, nanti buat teman-teman semua kalau mau ngedengerin nih versi Joko ya, Betul, Bang. lu bisa langsung aja nih mampir di channelnya Sandia Kala ya. Kala, Iya. Bang. Di sini tadi yang gue sempat denger ya, si Joko ini ngelihat dari mungkin silhouet atau bayangan ya dari dalam tenda ya. Iya. Rupanya yang itu dilihat perempuan sebayangan. sama laki-laki nih. Betul bang. Minta air. Iya, minta air. Yang dilihat juga pakai kayak depek gitu bang. Oke. Iya. Ya selayaknya pendaki lah ya. Iya betul. Dan tadi juga lu sempat bilang bahwa saja jarak tenda lu dan teman lu ini kan agak jauh ya. Yang orang Jawa Timur ini ya. Betul bang. Agak jauh ya. Nah, nggak mungkin dong. Mungkin. Nah, pas di Joko ngasih air ini ternyata nggak ada nih. Iya, tiba-tiba Itu gokil banget sih. Dan nggak lama itu sosok hilang, dia lagi panik banget nih. Tiba-tiba dia ngeliat lagi bayangan orang yang gede banget itu bang, dilihat lagi. Yang dia pikirin lagi ada suaranya, permisi. Mungkin tadi si Joko ini berpikir bahwa saja dua makhluk atau dua pendaki ini pergi gara-gara ngelihat sosok yang gede ini nih. Oh mungkin. iya, betul bang. Dia berpikiran seperti itu. Berpikirnya kayak gitu ya. Dan dia juga sempet tenda lo dioyak apa digedor-gedor gitu sih. Iya, kayak permisi, terus kayak nyentuh, kata dia kayak nyentuh, tapi nggak kesentuh, kayak angin doang. Nah, di situ lu tidur semua ya, cuma si Joko doang mungkin yang ngerasain. Iya, di situ juga dia mikirnya, ini gua tidur apa mimpi sih? Ngomongin tentang mimpi nih Wan, tadi sebelum keberangkatan mungkin ya lu Iya. sempet dimimpiin bahwa saja lu ngeliat salah satu sosok yang makhluk yang gede Iya. di tempat gelap. Iya, kayak hutan gitu bang. Dalam hutan gitu. Ini sebelum kita flashback sebelum hari lu keberangkatan. Iya, ya? betul bang. Dan ternyata mimpi itu nyata sama makhluk yang di pos 3. Iya. Oke. Kenapa bisa sama yang gue lihat di mimpi? Tapi si Joko sempet mimpi juga nggak nih? Enggak bang, gue cerita dah tuh. Pokoknya selang itu gue udah sampai di rumah, gue ngobrol lagi nih bareng sama dia nih. Itu sih ya belum lama gue ngobrol lagi. Kalau gue ini mimpi dulu nih, sebelum ini gue sebenarnya mimpi Jok. Oh ya, pas gue pulang juga gue kasih itu sorban ke babe. Nah, ada yang unik lagi nih dari tanggapan babe lu nih. Iya.
ambil baiknya dan buang buruknya. Itu Betul, maksudnya apa sih? Gue juga kurang tahu bang, yang jelas ya bener aja gue langsung diem, makanya ketika dia bilang kayak gitu. Lalu dia bilang kan udah lo ambil baiknya, lo buang jauh-jauh buruknya. Oke. Itu udah tajam, maksud menurut gue sih udah tajam, udah kena, udah gue diem berarti. Mungkin berpikir ke makhluk yang ini mungkin ya, Bisa gini, jadi, bisa Bang. jadi ya. Iya. Atau yang penolong sorban itu nih, sorban Ya, gua hijau nggak itu. tahu. Pas gue tahu sih ya, setahu gue sih babeh gue ini langsung buka lemari. Terus emang itu ada sorban, ada dua bang sebenarnya, ada dua. Oke nih Wildan, thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman cerita lu di besok pagi. Siap bang, Nah, sama-sama. bagi teman-teman semua jangan lupa nih, setelah menonton video kali ini lu bisa langsung aja nih look it di YouTube-nya Sandiakala nih. Nanti ada lu juga nih situ ya. Betul bang. Sandiakala ini menceritakan tentang apa aja sih? Sama bang, horor di pendakian, ada juga di urban legend. Oke, lu sebagai host itu ya. Iya. Nah nih Wildan, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan yang nih buat teman-teman semua? Pesan-pesan ini sih bukan dari gua gitu bang ya. Ya buat kita bareng-bareng aja. Berbagi gitu. aja lah ya. Iya. Pesannya mungkin ya kalau kita kemana-mana gitu ya, apalagi kita ke alam naik gunung. Ya kalau bisa sih ya izin sama orang tua itu udah penting Benar banget bang. banget itu. Supaya kita juga mudah-mudahan dikasih selamat pulang sampai ke rumah juga. Benar banget. Itu aja bang kira. Dan sedikit gue mau menambahkan di sini bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih teman-teman semua. Enggak cuma di gunung aja, di kantor, di tempat kerja, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu dua nih, sopan sama santun. Dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, dan juga safety dalam pendakian. Gua Mange dan juga Wildan nih, gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.